Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran mata kuliah Ekonomi, Zakat, dan Wakaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara rinci mengenai prinsip-prinsip tata kelola wakaf, perkembangan wakaf di Indonesia, praktik pengelolaan wakaf di berbagai negara Islam, dan yang terakhir, tantangan tata kelola wakaf di Indonesia. Kita mulai dari prinsip-prinsip tata kelola wakaf. Wakaf Core Principle atau WCP merupakan perangkat prinsip inti yang disusun oleh International Working Group on Wakaf Core Principle yang melibatkan BWI, IRTI, ISDB, Bank Indonesia, dan lembaga internasional lain pada tahun 2018. WCP digunakan sebagai global benchmark framework atau kerangka acuan global untuk membangun sistem kelembagaan, regulasi, dan operasional wakaf yang modern serta sesuai dengan syariah. Setelah memahami perannya sebagai standar global, kita memasuki inti dari Wakaf Core Principle. Ada 5 area inti Wakaf Core Principle. Yang pertama adalah landasan hukum atau legal foundation yang menegaskan bahwa sistem wakaf harus memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan sesuai dengan syariah. Landasan hukum ini memastikan bahwa seluruh pengaturan dan operasional wakaf memiliki legitimasi dan kejelasan regulatif. Yang kedua adalah pengawasan wakaf atau wakaf supervision, mengatur pentingnya mekanisme pengawasan terhadap lembaga wakaf agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan ini termasuk kepada monitoring, evaluasi, penilaian kinerja lembaga pengelolaan wakaf. Nah, selanjutnya adalah manajemen risiko atau risk management. Area ini menekankan identifikasi pengukuran, pengendalian, serta mitigasi risiko dalam pengelolaan wakaf, termasuk risiko aset, risiko keuangan, risiko operasional, syariah, hingga risiko reputasi. Nah, yang terakhir adalah syariah governance, yaitu menjamin seluruh aktivitas wakaf patuh syariah melalui pengawasan syariah, audit syariah, dan ketentuan yang mengatur kepatuhan syariah secara struktural. Semua poin di atas adalah 5 area yang tampilnya inti jelas dalam hal ini. Nah, kemudian kita akan bahas 2 kategori besar dari WCP. Sebenarnya WCP ini ada 29 prinsip terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok supervision power, responsibility, dan function. Nah, kategori ini berisi prinsip-prinsip yang mengatur kewenangan, peran, dan fungsi pengawasan lembaga yang berwenang terhadap wakaf. Yang kedua adalah prudential regulation and requirements. Kategori ini berisi ketentuan kehati-hatian, yaitu prinsip mikro yang menjadi pedoman berlangsungnya bagi lembaga pengelola wakaf. Kategori ini mencakup prinsip mikro seperti pedoman langsung bagi lembaga pengelola wakaf dalam mengelola aset, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip. Sekarang kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu supervision power, responsibility, and function. Nah, di sini ada yang pertama WCP 1, yaitu responsibility, objective, power, independent, accountability, and collaboration. Nah, dalam WCP ini, penguatan kelembagaan pengawas wakaf itu menjadi mandat, kewenangan, akuntabilitas, dan harus independensi dengan jelas. Nah, WCP yang kedua adalah membahas tentang aset classes, yaitu pentingnya mengklasifikasikan seluruh jenis aset wakaf secara jelas karena setiap kelas aset memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi cara pengelolaan, strategi investasi, serta pola penyaluran manfaatnya. Selanjutnya, WCP ketiga berfokus pada permissible activities, yaitu penetapan jenis kegiatan yang boleh dilakukan oleh lembaga wakaf sesuai dengan syariah. Nah, prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas, baik pengelolaan, pengembangan, investasi, maupun distribusi manfaat harus pada koridor yang halal dan tidak boleh mengandung unsur riba. Selanjutnya adalah WCP keempat membahas tentang licensing kriteria, yaitu penetapan standar perizinan dan sertifikasi bagi lembaga atau individu nazir. Prinsip ini memastikan bahwa pihak memenuhi kualifikasi profesional, kompetensi, manajerial, dan integritas syariah yang dapat mengelola aset wakaf. Selanjutnya, WCP kelima adalah membahas transfer of wakaf, yaitu berkaitan dengan prinsip yang menekankan pentingnya mekanisme alih kelola amanah ketika suatu lembaga wakaf atau nazir tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Nah, WCP ke-6 membahas tentang take over of wakaf, yaitu di mana prinsip yang memberikan dasar hukum bagi otoritas untuk mengambil alih pengelolaan lembaga atau aset wakaf apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian. Nah, selanjutnya adalah
WCP ke-7 yaitu membahas wakaf supervisory approach, yaitu prinsip yang menjelaskan dua pendekatan utama dalam pengawasan lembaga wakaf, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Nah, WCP ke-8 adalah membahas wakaf supervisor, yaitu teknik and tool, prinsip yang mendorong pengembangan alat, metode, instrumen pengawasan yang modern termasuk pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir pada kategori ini adalah membahas supervisory reporting, yaitu mengatur kewajiban pelaporan keuangan, aktivitas operasional lembaga wakaf secara berkala. Nah, selanjutnya adalah menekankan corrective and sanction power, yaitu pemberian kewenangan bagi otoritas untuk melakukan tindakan kolektif, menjatuhkan sanksi kepada nazir jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan. Nah, ada juga WCP ke-11 tentang Consolidated Supervising, yaitu mendorong pengawasan terpadu yang mencakup seluruh lembaga wakaf berserta afiliasinya. Nah, yang 12 adalah membahas tentang home-host relationship, yaitu prinsip yang mengatur hubungan dan koordinasi pengawasan antara otoritas di negara asal atau negara tempat lembaga wakaf beroperasi. Kita masuk ke kategori kedua, yaitu Prudential Regulation and Requirement. Nah, ini melanjutkan WCP yang ke-13, yaitu Good Nazir Governance. Artinya menekankan pentingnya tata kelola lembaga wakaf yang transparan, amanah, dan akuntabel. WCP ke-14 yaitu Risk Management, di mana mendorong penerapan manajemen risiko yang sistematis untuk menjaga keamanan aset wakaf. WCP ke-15 yaitu Collection Management, mengatur penghimpunan dana wakaf agar efisien dan sesuai prinsip syariah. Nah, selanjutnya adalah counterparty risk, yaitu mengelola risiko yang timbul dari hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. WCP ke-17 dan 18 yaitu disbursement management, kemudian problem wakaf aset, provision and reserve. Artinya mengatur penyaluran hasil wakaf dan pembentukan cadangan untuk mengatasi aset bermasalah. WCP ke-19 adalah transaction with related parties, dan yang ke-20 adalah country and transfer risk. Artinya menetapkan batasan transaksi dengan pihak berelasi dan pengelolaan risiko wakaf lintas negara. WCP 21 dan 2 adalah market risk, reputation and wakaf asset loss risk. Artinya masih mengatur tentang risiko, tapi mengelola fluktuasi nilai pasar dan menjaga reputasi lembaga agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Nah, yang ke-23 itu terkait dengan revenue atau profit loss sharing, di mana mengatur pembagian hasil investasi wakaf secara adil dan transparan. WCP ke-24 adalah disbursement risk, di mana menjaga kelancaran penyaluran manfaat wakaf agar tidak tertunda atau salah sasaran. Nah, selanjutnya adalah syariah compliant and internal audit. Di sini membangun sistem pengawasan internal dan audit syariah untuk memastikan integritas operasional. Dan selanjutnya adalah WCP ke-27. Dan yang terakhir, Financial Report and External Audit menegaskan kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 dan audit eksternal secara berkala. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola wakaf, selanjutnya kita akan melihat bagaimana praktik tata kelola wakaf di negara-negara Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat 3 negara, yang pertama Arab Saudi, yang kedua Mesir, dan yang terakhir adalah Turki. Di Arab Saudi, pengelolaan wakaf berada di bawah Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh seorang menteri. Lembaga ini bertugas melakukan pendataan, menetapkan kebijakan, serta membelanjakan dan mengembangkan aset wakaf secara produktif. Saudi juga memiliki undang-undang wakaf yang didasarkan pada ketetapan kerajaan sejak tahun 1386 Hijriah. Selain itu, terdapat Departemen Haji dan Wakaf yang secara khusus mengurus aset wakaf, terutama terkait dengan pelayanan jemaah serta pengembangan wakaf produktif. Nah, di negara Arab Saudi, nazir berada dalam struktur kementerian. Fokus pelayanan wakaf lebih banyak diarahkan pada pembangunan masjid serta pemeliharaan masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta perumahan penduduk di sekitar. Nah, wakaf uang sendiri di Arab Saudi telah berkembang dengan pesat sejak masa Rasulullah, terus menjadi instrumen penting dalam pelayanan publik. Kemudian kita masuk praktek tata kelola wakaf di Mesir. Di Mesir sendiri, pengelolaan wakaf dilakukan oleh badan wakaf yang fungsinya hampir mirip dengan badan wakaf di Indonesia. Mesir juga memiliki undang-undang wakaf sebagai dasar regulasi nasional. Nah, salah satu institusi penting di negara ini adalah Kementerian Wakaf atau Wizara Al-Awqaf Mash, yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi aset wakaf di seluruh negara Mesir. Badan wakaf di Mesir bertindak sebagai nazir, sementara pengembangan wakaf juga banyak dilakukan bekerja sama dengan bank-bank Islam di Mesir. Fokus pelayanan wakaf di Mesir terutama diarahkan pada pembangunan masjid dan pendidikan. Kemudian kalau kita lihat dari wakaf uang, perkembangannya dengan baik, terutama melalui institusi besar seperti Universitas Al-Azhar yang memanfaatkan hasil
wakaf uang untuk operasional pendidikan. Bahkan pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk menutup defisit anggaran dari negara. Nah, ada beberapa tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yang muncul dari berbagai sisi dan saling bersinggungan dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Sebagian besar nazir belum memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk mengelola aset wakaf secara profesional. Nah, kita lihat gaya pengelolaan masih didominasi dengan pola tradisional yang mengandalkan kebiasaan bukan perencanaan usaha yang terstruktur. Kemudian laporan keuangan juga tidak sesuai dengan rapi, pengawasan internal lemah sehingga membuat lembaga sulit diukur. Nah, situasi ini membuat amanah wakaf tidak berkembang menjadi sumber manfaat yang luas. Selanjutnya kita lihat dari aspek administrasi dan legalitas. Sejumlah aset wakaf belum memiliki catatan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian muncul ada beberapa kasus di mana objek wakaf itu dipalsukan, diubah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nah, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan menghambat proses penguatan tata kelola wakaf secara lebih luas. Selanjutnya, tantangan pada aspek sumber daya. Hambatan paling besar datang dari keterbatasan modal dan kemampuan teknis nazir. Banyak pengelola wakaf kesulitan memperoleh dana untuk mengembangkan aset wakaf agar bisa menghasilkan pendapatan. Nah, akses terhadap sumber dana sosial, hibah atau dukungan pemerintah belum maksimal di Indonesia. Kemudian pada aspek sosial, di mana rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menjadi hambatan yang tersendiri. Banyak orang yang belum memahami apa itu wakaf, apa perbedaan wakaf tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang, kemudian wakaf produktif dan wakaf tidak produktif. Nah, tingkat partisipasi dalam wakaf produktif masih rendah karena masyarakat belum melihat bukti nyata dari manfaat wakaf ini. Konflik antara nazir dan wakif juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Nah, selanjutnya adalah pada aspek regulasi dan teknologi, di mana di Indonesia kerangka hukum wakaf belum sepenuhnya mengakomodir dinamika wakaf modern. Inovasi wakaf seperti wakaf digital, wakaf melalui platform daring, dan model kolaborasi dengan sektor keuangan syariah belum memiliki payung hukum yang jelas. Nah, selanjutnya adalah adopsi teknologi yang dalam tata kelola wakaf masih rendah sehingga transparansi, pelaporan, audit belum bisa dijalankan secara maksimal. Sekian saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.